Ya, jadi kita ini kan berada dalam posisi darurat kesehatan masyarakat ya, kedaruratan kesehatan masyarakat, dan itu ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden tanggal 31 Maret tahun 2020. Artinya kita sudah 1 tahun loh berada dalam posisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, persoalan sekarang ini kita lihat pemerintah dan masyarakat bingung bagaimana mengurangi penyebaran ya semakin meluas dari pandemi COVID-19. Masyarakat sendiri bingung mau menggunakan obat yang mana. Ya. Sementara masyarakat juga sudah diberikan suntikan vaksin dari beberapa produksi ya vaksin yang dari Cina, yang dari Amerika, dari negara dari Kanada dan lain-lain. Tetapi juga nyatanya masyarakat tetap mengeluh. Sudah 2 kali divaksin, tetapi tetap terpapar COVID-19. Nah, yang kita lihat sekarang ini di tengah-tengah kebingungan masyarakat, pemerintah dalam hal ini BPOM dan Menteri Kesehatan tidak pernah mengambil inisiatif memberi ruang kepada masyarakat. Karena di tengah masyarakat kita pun banyak sekali ramuan-ramuan obat tradisional atau keterampilan dari masyarakat yang berhasil menemukan obat-obat tertentu yang bisa menyembuhkan atau mengurangi atau mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Kita tidak pernah dengar pemerintah memfasilitasi, memberi ruang seluas-luasnya supaya masyarakat berpartisipasi dalam bagaimana menghentikan ini melalui ramuan-ramuan tradisional. Padahal di dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Kesehatan Masyarakat Nomor 36 Tahun 2009, itu dikatakan bahwa masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Itu jelas. Kemudian karena kita ini kan dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat ya yang sudah diperkuat dengan keputusan Presiden. Nah, sehingga dalam keadaan darurat itu ya Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat juga di dalam pasal 83 menegaskan bahwa pemerintah di dalam pasal 85 ditegaskan bahwa dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Di sini dasar daripada masyarakat sebetulnya ya baik pengobatan tradisional maupun yang modern yang ditemukan dan diciptakan oleh masyarakat harusnya diberi keleluasaan untuk menjawab kebuntuan, kebingungan masyarakat pada saat ini untuk menyembuhkan atau mengurangi penularan pandemi COVID-19. Ya, kita tidak lihat pemerintah mengambil porsi ini. Padahal banyak sekali masyarakat punya, bahkan masyarakat berani menawarkan ke pemerintah, tapi tidak dijawab. Ini ada apa? Ada yang dulu dengan minyak kayu putih, bahkan bawang putih, kelapa muda, dan temuan yang lebih canggih lagi. Ya, seperti yang kemarin kita bisa lihat produknya Pak Richard ya, dengan merek apa? Clovit. Yang dari paparannya kita lihat ini luar biasa, tapi pemerintah tidak memberi tempat. Padahal dasar hukumnya untuk diberi keleluasan untuk masyarakat berpartisipasi mengatasi pandemi ini diatur di dalam undang-undang. Kita ini ada dalam keadaan darurat. Seharusnya tidak hanya diberi keleluasaan bagi produk-produk asing, tapi produk-produk yang diciptakan oleh masyarakat sendiri harus diberi porsi yang sama. Karena apa? Karena masyarakat itu punya hak atas kesehatan. Mereka punya hak ajasi untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Tapi masyarakat juga diberi keleluasan untuk menciptakan produk-produk dari olahannya sendiri. Berdasarkan ramuan, berdasarkan keahlian yang diturunkan secara turun-temurun, berdasarkan keilmuan yang dia peroleh dan dia hasilkan, itu semua dijamin oleh undang-undang. Dalam situasi darurat begini, fungsi BPOM bisa dikesampingkan, terutama kewenangan dia untuk melarang produk ini, melarang produk itu.
Termasuk bagaimana dia tidak pernah kita dengar memberi keleluasaan kepada pengobatan tradisional yang selama ini dihasilkan oleh masyarakat. Dia lebih fokus, dia lebih punya perhatian kepada produk-produk asing. Sehingga sampai BPOM sendiri dipertanyakan nasionalismenya di mana. Kemana nasionalisme dari pimpinan BPOM? Padahal kekayaan kita luar biasa. Kemampuan masyarakat dengan swadayanya sendiri menghasilkan berbagai ramuan, berbagai teknologi, sampai teknologi canggih pun mereka bisa ciptakan. Tetapi tidak diberi tempat. Sampai masyarakat bersuara menanyakan apakah BPOM itu sudah dikuasai mafia-mafia obat tingkat dunia. Sehingga kita hanya didikte saat ini. Ini yang menjadi problem yang kita hadapi saat ini. Seolah-olah mengatasi pandemi ini hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat hanya menjadi objek. Dia sudah sakit, dia ditempatkan sebagai objek yang hanya menerima. Padahal kemampuan masyarakat dengan kekayaan yang ada di sekitarnya itu bisa menjadi obat penawar. Tapi tidak diberi, malah diancam. Bahkan dibatasi. Kemarin kita lihat bahwa ada satu perusahaan yang malah disegel. Diperiksa satu-satu. Padahal ini kan darurat. Kalau memang itu jadi racun, kan dia bisa dipenjara. Itu konsekuensinya, tetapi harus diberikan tempat yang sama bahwa ini dalam keadaan darurat, ya. Fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan. Jadi ini kewajiban, bukan hak. Tetapi kenapa tidak dibuka? Ini ada unsur-unsur yang masyarakat sudah mulai curiga. Apakah negara, apakah pemerintah ada di balik mafia? Sehingga gampang didikte. Jadi kalau ada kesepakatan, itu risiko ditanggung oleh pasien. Biasanya ada kesepakatan dulu. Jangankan obat tradisional, dokter pun ketika operasi, kita konsensus dulu. Kalau kamu mati, tidak boleh nuntut saya. Tetapi kalau misalnya ternyata obatnya ini tidak menyembuhkan dan membawa kerugian, si penyelenggara pelayanan kesehatan ini bisa diberi sanksi administratif, misalnya izinnya dicabut. Nah, dalam hal kita menghadapi kondisi kedaruratan kesehatan, maka hal-hal begitu dikesampingkan. Karena kita harus mendahulukan dulu pelayanan kesehatannya, ya, diuji. Di saat itulah sekaligus diuji. Toh tidak mungkin juga temuan obat-obat ini hanya karena COVID baru ditemukan. Tidak. Yang disebut-sebut selama ini adalah temuan masyarakat yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan turun-temurun. Termasuk COVID itu pun bukan baru kemarin ditemukan. Ini sudah puluhan tahun melalui riset. Melalui pengkajian yang mendalam dari ilmuwan-ilmuwan hebat. Ini yang harus diberi tempat. Dan masyarakat juga tidak perlu ragu dengan produk-produk begini karena kita ini kan dalam situasi darurat. Ya, kita harus coba. Kalau hanya menunggu antrian jangankan untuk obat, oksigen saja sekarang menjadi masalah. Banyak orang mati karena stres karena tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Fasilitas tempat tidur tidak ada. Disuruh berdiam diri di rumah. Jadi kalau kemampuan masyarakat menghasilkan produk-produk lokal, ya, dimobilisasi, diorganisir dengan baik, difasilitasi, saya pikir ini hal yang positif, yang meringankan beban negara. Dan ini yang harus dilakukan. Tetapi tidak. Pemerintah, BPOM hanya asyik dengan barang-barang impor, produk-produk asing, sementara dalam negeri diterlantarkan, tidak dilihat, tidak dilirik. Misalnya ternyata ada yang tidak cocok, ya diperiksa silakan. Toh yang punya juga tidak lari. Itu resiko yang harus dipikul. Kalau misalnya ada pasien yang menggunakan kemudian tidak cocok, ya misalnya melahirkan kecacatan, itu konsekuensi yang harus dipikul. Toh tidak semuanya mengalami resiko. Ya, tidak semua pasien menghadapi resiko yang sama. Ya, pemerintah harus sekarang ini tarik, ya, rangkul semua.
Ya, masyarakat yang punya kemampuan, punya ramuan yang sudah jalan, dikumpulkan, ya, didorong, diberi tempat supaya ini bisa melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah harus membuka. Pemerintah tidak boleh acuhkan soal ini. Karena ini salah satu potensi yang juga sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, produk-produk lokal masyarakat yang selama ini sudah dipasarkan ke kemana-mana di dalam lingkungan wilayah hukum negara kita, kenapa tidak didorong, difasilitasi, ya, diyakinkan kepada masyarakat supaya produk-produk ini dipakai. Tidak diberi kesempatan. Seharusnya difasilitasi, dimodalin supaya diproduksi sebanyak-banyaknya. Jangan ini muncul langsung diblok. Ini muncul langsung dibilang ini hoax. Itu banyak orang mengeluh. Banyak pelaku pelayanan kesehatan masyarakat mengeluh karena tidak dibukakan ruang yang secukupnya untuk mereka melaksanakan fungsi sosial, dalam hal ini menyehatkan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat itu lebih banyak fungsi sosialnya, bukan komersilnya. Yang diakomodir justru yang dari pihak asing. Ada apa di balik ini? Bangsa sendiri punya temuan. Salah satu korban itu vaksin Nusantara. Itu kelihatan secara nyata bagaimana BPOM menjadi bemper dari produk-produk asing yang sudah bertubi-tubi, ya, beruntun masuk ke Indonesia. Harusnya diberi kesempatan yang sama, pasar yang menentukan. Gitu.